Nge-podcast ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? 4. Oh ya, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan membawakan sebuah perbincangan mengenai transformasi new media versus tradisional media. Mungkin untuk perkenalan, saya Aura Sabila Syawaliyah. Saya Rival Ramdhani. Saya Sofwan Hidayat. Dan saya Nelvira Alkaputri Adibrata. Mungkin tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai mungkin perbincangan hangat mengenai tradisional media dan versus new media. Mungkin kita saat mendengarnya sudah terlintas di benak bahwa tradisional adalah sebuah hal yang lampau dan new adalah sebuah hal yang baru. Mungkin dari sisi kalian gitu, apa sih yang mungkin bisa kalian tahu gitu, maksudnya tentang teori, definisikah mengenai tradisional media dan new media sendiri? Mungkin dari Nara. Kalau menurut saya pribadi, tradisional media itu lebih ke zaman-zaman dulu gitu, kayak majalah, kayak gitu, radio, seperti itu. Sementara kalau misalkan new media, itu yang udah berhubungan dengan internet dan digital ya, seperti kayak media sosial, kayak gitu. Dan juga kalau misalkan tradisional media sendiri lebih ininya ke satu lingkup aja, sementara kalau misalkan new media itu lebih ke worldwide gitu, jadi jangkauannya tuh jauh lebih luas. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin kalau menurut saya lebih gini, hampir sama sih kayak Nelvira tuh kayak tradisional media tuh kayak contohnya aja sih ya, kayak misal majalah, koran. Dulu kan masih banyak itu yang pakai untuk iklan pakai koran. Kalau sekarang new media kita iklan bisa pakai, misal iklan ya, kita bisa pakai sosial media seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp itu bisa kan. Kalau menurut Rival gimana? Kalau menurut saya sih itu kan lebih tadi teori sama definisi sih. Kalau saya menangkapnya fungsi karena fungsi itu. Karena si new media sama tradisional juga terdapat fungsi diantaranya, yaitu untuk menyampaikan informasi, mendapatkan pengetahuan. Seperti itu sih kalau saya mah. Kalau menurut kamu sendiri fungsinya gimana? Mungkin kalau kita bisa lihat sendiri gitu ya, dari tradisional media dan new media. Mungkin tradisional media kan terkesan dari mungkin sisi untuk advertising atau apapun kan masih terbatas dari segi jangkauan, akses, dan mungkin kalau udah untuk new media sendiri mungkin akan mempermudah gitu ya fungsinya tuh sendiri. Bahkan sekarang bukan hanya sekedar untuk advertising atau marketing gitu ya, new media sendiri juga bisa jadi hiburan gitu, bisa dimanfaatkan buat sekarang tuh game online pun kan kita bisa mendapatkan hiburan dari sana gitu. Jadi new media tuh kayak apa ya, bisa berbasis yang mungkin sekarang udah berbasis internet lah ya gitu, kita memiliki jangkauan kayak gitu. Mungkin dari kalian sendiri ada gak sih kayak dampak gitu adanya dari transformasi adanya tradisional media terus bertransformasi ke new media gitu? Ada gak sih menurut kalian dari sisi negatif, dari sisi positifnya gitu, dampaknya mungkin ada gak menurut kalian? Kalau dampak negatifnya tuh yang tradisional tuh terlalu lama gitu, maksudnya. Jadi kalau misalkan sudah dipublikasikan itu tidak bisa diedit lagi, lebih kayak gitu. Jadi lebih benar-benar harus perencanaan yang benar-benar matang gitu. Terus kalau misalkan di tradisional media juga sebenarnya lebih enak tuh kalau pemasarannya. Jadi kalau misalkan pemasaran gitu kita lebih enak kan secara person gitu. Jadi lebih bertemu dengan klien, lebih kayak gitu sih. Sementara kalau misalkan di positifnya tuh si tradisional media mungkin karena yang tadi aku bilang apa sih, lebih terperinci, jadi biasanya lebih mendetail gitu, kayak seperti di koran, di majalah kan biasanya mendetail banget gitu sih. Kalau new medianya menurut kamu gimana? Oke, kalau aku sih menurutku ya, kalau new media tuh lebih efektif aja sih, lebih efektif, lebih instan. Kita juga bisa misal iklan nih, kita bisa lewat handphone juga bisa. Selain itu kita juga kayak lebih mudah gitu, dipermudah, terus jangkauannya luas, terus kita juga bisa langsung
ngasih feedback ke penjual atau pembeli gitu. Untuk dampak negatifnya sih kita mungkin ya banyak penipuan sih. Ya, hoax gitu Hoax ya. gitu, berita hoax, penipuan, sama ini cyberbullying. Nah itu Ujaran kebencian Ya. gitu ya. ya. Sama ini mungkin kalau misal new media nih, dampak negatifnya tuh sama di anak-anak tuh kerasa banget gitu loh. Jadi anak kecil tuh bisa membuka situs-situs yang seharusnya nggak mereka buka, nah gitu kan. Mungkin sedikit menambahin gitu ya, nambahkan dari sisi negatif gitu ya sih bener. Terus kalau dari apa yang aku lihat gitu ya, ngerasa gak sih kayak sekarang gitu anak-anak mungkin di usia dulu kita SD gitu kan, maksudnya masih main yang tradisional banget gitu, kayak aduh mainnya tuh kerasa gitu masa kecilnya, tapi sedangkan bener kayak kerasa gitu apa ya, rasa masih kecilnya tuh gitu. Terus dibanding sekarang gitu kayak udah sibuk dengan HP masing-masing, sedangkan kalau kita bandingkan dulu saat kita masih kecil boro-boro gitu kan punya HP, iya, boro-boro. main kayak gitu. Terus yang mirisnya banget sih yang tadi kata Sofwan yang tentang ngebuka situs-situs dewasa, Cyberbullying, yang kayak cyberbullying. Terus mungkin dari tata krama, dari kesopanan santun, mungkin karena banyak apa ya panutan atau yang dilihat dari misalnya internet kayak TikTok atau apa kan, maksudnya sekarang kalangannya tuh lebih, maksudnya masuknya remaja dewasa yang dimana omongannya juga gak seharusnya kayak misalnya bahasa kasar atau mungkin tata krama ke orang tua gitu bagaimana, pokoknya seperti itu yang mungkin sebelumnya kita jangan dulu tahu gitu untuk anak-anak, tapi sekarang bisa gampang gitu ya. Seperti itu sih kalau dampak negatif. Kalau menurut kamu sendiri kayak contoh kasusnya dari si apa sih dampak si apa tradisional ke new media tuh kayak gimana sih kira-kira kalau menurut kamu? Kayak contoh kasusnya gitu ya. Mungkin kalau dari saya sendiri ngelihatnya tuh ya pasti tadi balik lagi ada sisi negatif sama positifnya, tapi kalau dilihat secara menyeluruh gitu ternyata banyak juga loh positifnya. Kayak contohnya teh apa ya, dari tradisional ke new media gitu, kayak membuka peluang atau membuka jangkauan atau menyebarkan kayak lebih ruang buat kesempatan apa ya, kayak semisal sekarang UMKM buat promosi gitu lebih bisa Lebih mudah gitu mudah, terus lebih bisa mengakses segala mungkin dari segi ilmu pengetahuan kita bisa mendapatkan mungkin dari e-book gitu kan, dari new media itu sendiri, yang mana kita nggak usah kayak perlu ke perpus atau gimana lagi. Terus tadi UMKM memudahkan dari segi pemasaran dan lain-lain. Mungkin kalau dari kamu sendiri ada gak contoh kasusnya kayak gitu? Kalau aku sih misal kita kan anak DKV nih, mungkin dari new media sendiri kita bisa dari situ kita bisa personal branding diri kita sendiri sebagai desainer gitu tentunya, atau misalnya fotografer atau UI UX gitu. Nah itu sih kalau misal dampak positifnya. Kalau dari Rival gimana? Untuk contoh kasusnya ya dengan hadirnya, kalau saya sih beropini dari tradisional ke modern itu membawa dampak buruk ke budaya itu sendiri. Seperti yang tadi dicontohin, mulai lunturnya budaya main di lingkungan sekitar karena sibuk dengan HP sendirinya itu ya. Terlalu kecanduan. Terlalu kecanduan, terlalu berlebihan ya situ. Sama perlunya juga orang tua, perannya orang tua untuk mendampingi itu biar yang tadi kata Sofwan benar agar tidak mengakses terlalu jauh gitu internetnya. Paling gitu sih. Mungkin ingin menambahkan lagi kayak contoh kasus lain yang mungkin kita bisa lihat kayak sekarang mungkin dulu kita mau baca koran gitu, misalnya di Kompas ataupun di majalah atau koran lain gitu, kita harus beli dulu kayak mencari dulu gitu, dimana kan itu juga hasil dari koran itu sendiri tuh membuat jadi sampah. Sedangkan sekarang mungkin yang bisa kita lihat gitu, Kompas sendiri yang dimana dulunya menerbitkan koran sekarang menerbitkan situs gitu, situs website khusus itu.
kompas.com gitu Iya. ya, gak salah gitu sih. Iya, Mungkin opini. mungkin Opini ya. ini yang mana sih? Jadi opini di sini saya mengambil contoh apa ya? Ada berita di sini yang dimana peran pemerintah di sini juga ikut serta mendampingi, bisa disebut kayak gitu. Di sini ada mengutip dari berita apa ya di sini yang saya juga masih lupa. Di sini menuliskan yang dimana pemerintah kabupaten atau Pemkab Trenggalek berinisiatif membentuk komite komunikasi digital yang dimana disingkat KKD, yang dimana di situ KKD ini menggandeng lintas pemangku kepentingan untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk teknologi informasi seperti itu. Karena permasalahan digital tidak hanya terjadi di provinsi dan itu meluas sampai ke pelosok-pelosok, maka Trenggalek berinisiatif membentuk KKD yang tadi ujar Kepala Dinas Kominfo Kabupaten. Jadi benar kata berita di sini, yaitu pemerintah juga harus ikut peran aktif gitu dalam perpindahan dari tradisional ke new media. Karena untuk yang tadi sebutkan tadi ya, itu untuk menghindari berita yang tidak benar atau yang hoax gitu ya. benar. Itu sih. Kalau menurut aku sendiri sih, sejujurnya aku tuh lebih suka kalau baca berita gitu tuh di koran atau majalah gitu, karena kan kita emang gedenya tuh sama media sosial. Tapi pernah kan waktu SD tuh kita kayak baca-baca koran, baca majalah kayak gitu. Sejujurnya aku kalau baca berita tuh lebih suka di koran karena gak capek ke mata gitu loh, kayak gitu kan. Sementara kalau sekarang kan berita-berita tuh banyak yang di website kayak blog gitu kan, kayak gitu. Emang lebih instan, cuma aku pribadi sih lebih sukanya di koran walaupun udah jarang sekarang. Dan kalau misalkan di new media sendiri kan berita tuh jauh lebih cepat ya menyebarnya. Nah udah gitu tuh kadang ada beberapa berita yang benar-benar kayak ditambahin gitu loh. Jadi kayak iya tidak sesuai, dilebih-lebihkan gitu. Jadi kayak apa ya, jadi Kita juga nangkepnya ini benar enggak? jadi masih bingung gitu. Iya, keakuratannya kayak gitu. Mungkin itu sih kalau kayak dampak yang kurang baiknya gitu kalau di new media. Kalau sama yang positifnya kalau di tradisional sih kalau kata aku. Misal Shopee gitu. Oh iya. Kita perlu ini kayak KTP buat verifikasi. Nah, itu. Menurut kalian gimana pendapat kalian? Oke. Mungkin kalau dari saya sendiri, kalau kita lihat dari sisi positifnya, mungkin karena pihak yang mungkin mengadakan itu sendiri ingin memastikan keakuratan data kita gitu. Karena kan takutnya kayak semisal takutnya ini akun yang dimana kalau misalnya kita mau verifikasi ini robot atau bukan gitu. Nah, misalnya keakuratan itu mungkin guna itu sendiri. Kalau saya lihat dari sisi positif, mungkin untuk menghindari adanya akun-akun palsu yang bisa mensalahgunakan itu gitu. Jadi kayak misalnya penipuan atau hal-hal tersebut gitu. Mungkin kayak adanya dengan verifikasi kayak gitu, mungkin bisa bisa memastikan itu benar gak sih. Tapi kita juga bisa ngelihat lagi gitu, media apa yang mana yang mungkin kita bisa verifikasi. Kalau misalnya rada kurang dipercaya ini media, maksudnya janganlah gitu buat verifikasi dulu gitu. Karena takutnya juga bocor gitu kan. Iya gitu sih, Iya, salah gunakan. Mungkin menurut aku gitu sih. Tutup aja. Oke. Terus mungkin untuk kesimpulannya sendiri, sebenarnya transformasi dari tradisional media dan ke new media itu sebenarnya bukan kita mau membandingkan positif dan negatif. Namun di sini kita bisa melihat atau bisa membuka sudut pandang kita mengenai hal tersebut dan bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Jadi apapun sesuatu yang baru itu tidak akan bisa berdampak buruk sebagaimana kita memanfaatkannya gitu. Jadi mungkin kita ingin membawa dampak yang baik, ya tentu kita juga harus memanfaatkan dengan baik. Mungkin seperti itu ya. Mungkin juga kira-kira segitu aja sih ininya. Mungkin obrolan kita cukup Sampai di sini aja. Cukup seru sih sebenarnya. Mungkin kita bisa
nostalgia bisa Membahasnya. bikin buka pandangan baru lagi. Mungkin kalau ada kesempatan waktu lain kita buka segmen berikutnya. Oke. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. dan maaf ada salah gitu kan. ya, bincang hangat yang ya mungkin gitu. Dan mungkin apa yang kita sampaikan di sini bisa tersampaikan kepada kalian. Terima kasih. Saya Aura Sabal Syaulia. Saya Nelvira Alkaputri Adibrata. Saya Sofan Hidayat. Saya Rival Ramdhani. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.